Assalamualaikum anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak Bu Guru semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita ngapain anak-anak? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita angkat tangannya. Kita berdoa ya, ikutin Bu Guru dan baca teks yang keluar ya, teks yang muncul. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imaman. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir, wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Ayo, siapa yang ngebaca doa? Biasakan ya anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita baca doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih belajar PPKN. Materinya tentang apa ya? Yuk sama-sama kita simak. Jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai akhir. Hari ini kita belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, biasanya anak Bu Guru di rumah pasti punya aturan kan? Di rumah misalnya tidak boleh seperti ini, kamu nanti harus kayak gini, harus kayak gini. Ya kan, itu disebut aturan-aturan. Nah, kali ini kita belajar aturan-aturan yang ada di rumah dulu ya. Nah, aturan bermain di rumah. Nah, ketika kita bermain, itu di rumah kita juga punya dikasih peraturan. Kira-kira apa saja ya peraturan ketika kita bermain? Nah, itu dilihat di bukunya halaman 11. Itu masih buku 2B ya, buku yang tadi. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Yuk, kira-kira apa saja peraturan bermain ketika di rumah? Bermain dengan rukun. Jadi maksudnya ketika kita bermain, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh rebutan, tidak boleh saling pukul. Ya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi aturannya? Bermain tidak lupa waktu. Misalnya nih kita main dari pagi gitu sampai pas zuhur kita nggak sarapan. Kita dari pagi kita nggak sarapan dulu, terus sudah siang kita nggak makan, pas dengar azan juga kita nggak sholat. Nah, itu namanya kita bermain lupa waktu. Jadi kalau bermain harus tetap ingat waktu. Kemudian merapikan alat bermain pada tempatnya. Misalnya nih, ibunya udah nyiapin nih di sini tempat bermain, mainan-mainannya, terus diambil, dibawa ke teras rumah. Habis di teras rumah selesai main, ditinggal mainannya di depan rumah. Nanti giliran hilang, dicari-cariin, marah-marah. Kok nggak ada mainan aku? Berarti itu kita harus tahu aturan. Ketika kita mengambil benda atau sesuatu, kita harus meletakkan kembali sesuai tempatnya. Termasuk ketika kita bermain, jadi jangan sampai berantakan. Kasihan ya, orang tuanya sudah capek-capek beresin rumahnya udah rapi, udah bersih, diberantakin lagi. Jadi harus bertanggung jawab. Peraturan yang keempat, mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Nah, ketika anak-anak Bu Guru main, kan di situ anak-anak Bu Guru nggak tahu kan mainannya itu kira-kira debunya gimana, kotornya gimana, belum lagi bakterinya apa-apa. Jadi biasakan mencuci tangan dan
kaki. Misalnya nih habis main ke luar rumah, nggak pakai sendal, terus habis main tiba-tiba langsung aja masuk rumah tanpa cuci kaki dulu. Nggak boleh ya, karena itu kotor. Terlebih lagi kita dalam kondisi seperti sekarang ini harus rajin-rajin cuci tangan dan harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, aturan yang terdapat di rumah. Nah, di rumah itu juga banyak aturan-aturannya, jadi kita apapun kita harus ada aturannya ya. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang jelas tujuan kita itu untuk apa gitu ya. Nih, kira-kira apa aja ya peraturan di rumah? Nih, bangun pagi agar tidak terlambat sekolah. Dulu biasanya anak-anak guru ketika kita masih belajarnya di sekolah, bangunnya disuruhnya pagi-pagi kan. Biar apa? Biar tidak terlambat sekolah. Nah, sekarang pun walaupun kita tidak berangkat ke sekolah, tapi kita jadwalnya tetap pagi. Kita absen dulu, tadarus dulu, habis itu soal. Jadi mau gak mau kita harus tetap bangun pagi supaya kita tidak telat absen atau telat tadarus. Selanjutnya apa lagi ya? Berpamitan sebelum pergi bermain. Ketika kita pergi bermain, kita harus pamit dulu. Jangan main pergi-pergi aja tanpa izin dulu. Nanti tiba-tiba orang tua kita, tadi dia kemana ya? Kan tadi main di sini, gitu. Nanti orang tuanya khawatir kalau kita tidak pamitan dulu. Jadi biasakan pamit dulu, minta izin dulu ya. Selanjutnya, merapikan lemari. Nah, anak-anak guru kan biasanya punya lemari tuh, ada lemari baju atau lemari pakaiannya. Jadi ketika sudah dirapikan oleh orang tua kita, ketika kita ngambil baju, ngambil celana atau apa, biasakan agar lemarinya tetap rapi. Jadi misalnya bajunya kan disusun kayak gini, panjang. Jangan langsung terus ambil set. Jadi yang atasnya tuh berantakan lagi gitu. Kasihan lagi kan orang tuanya harus melipat lagi. Jadi biasakan ngambilnya tuh dengan rapi. Jika memang tidak bisa, maka harus minta tolong, jangan diberantakin ya. Selanjutnya itu adalah tidak membuang-buang makanan. Nah, maksudnya misalnya nih ketika kita sudah kenyang, kemudian ada ayah kita habis dari luar beli martabak, padahal kita udah kenyang ya. Jadi jangan ambil satu potong yang gede, habis itu digigit, kenyang terus ditaruh. Karena kan kalau kayak gitu tuh kan gak baik juga gitu loh. Masa iya gitu, sekalipun anggota keluarga kita makan bekas gigitan kita gitu kan. Jadi kalau emang kita kenyang, udah kita ambil dikit aja, kita potek pakai tangan terus kita makan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian contoh lainnya, ketika kita lapar, jadi kita juga nggak boleh kalap ya, ngambil nasi banyak banget, ternyata nggak nyampe setengah habis, nggak habis gitu. Jadi ini nasinya mubazir kan, keterbuang-buang gitu loh, kasihan gitu. Padahal di luar sana masih banyak teman-teman kita yang kekurangan gitu loh. Jadi ketika kita punya rezeki lebih dari Allah, kita jangan mubazir gitu. Jadi jangan membuang-buang makanan. Kemudian berdoa sebelum makan. Nah, sebelum makan jangan lupa cuci tangan dan baca doa terlebih dahulu. Dan makanlah dengan perlahan, kunyah dengan perlahan. Lanjut. Tidak main HP terlalu sering. Jadi sekalipun anak berguru di rumah dikasih HP, pegangan HP atau komputer atau apapun itu ya sejenisnya, jangan terlalu sering. Atau misalnya nih tiap pagi kan biasanya nonton video dari bu guru. Ya udah, jadi pegang HP-nya itu pas nonton video bu guru aja. Habis itu kasih lagi ke orang tua. Biar apa? Biar anak-anak bu guru tidak kebiasaan main HP. Nanti matanya kayak bu guru loh. Harus pakai kacamata. Padahal kan masih kecil gitu, masih banyak pekerjaan atau cita-cita anak bu guru. Misalnya pengen jadi pramugari atau pengen jadi dokter, jadi apa. Jadi kadang ada beberapa pekerjaan itu yang harus matanya itu harus sehat. Jadi anak guru juga harus tahu ya. Di mata itu harus jaga dari kecil. Jangan sampai masih kecil tapi matanya udah minus, udah plus gitu ya. Jadi jangan terlalu sering main HP, main laptop atau main komputer sebagainya.
pakai ketika butuh atau emang lagi pengen tapi udah sebentar aja, paling setengah jam gitu ya. Kita lanjut lagi, apalagi ya ini, tidak tidur larut malam. Nah, setidaknya anak-anak guru ketika sudah jam 9 malam itu sudah paling larut, jadi itu sudah paling lama gitu. Jadi sebelum jam 9 usahakan sudah tidur, jangan begadang, karena begadang itu tidak sehat untuk kesehatan kita, nggak baik untuk kesehatan kita ya. Nah, contoh selanjutnya, aturan selanjutnya adalah merapikan buku setelah belajar. Ingat, jika sudah belajar bukunya jangan dibiarkan berhamburan gitu. Nanti kalau misalnya punya adik, bukunya diambil sama adik terus dirobek, marah. Jadi jangan biasakan seperti itu ya anak-anak. Biasakan kita hidupnya itu rapi, disiplin gitu ya. Jadi kalau kita setelah menggunakan buku atau habis belajar, taruh lagi di tempatnya ya. Nah, tujuan dibuatnya aturan di rumah. Sebenarnya aturan ini tuh gunanya buat apa sih gitu loh. Nah, yang pertama, agar lebih tertib dan disiplin terhadap rumah dan lebih menjaga kedamaian di rumah. Jadi maksudnya itu biar orang tuanya itu juga nggak sering marah-marah karena kita tuh nggak main HP terus gitu loh. Biar nggak marah-marah karena kita sering buang-buang makanan, atau biar orang tua kita tuh juga nggak marah karena kita tuh sering ngeberantakin rumah gitu. Karena kan kerja ngebersihin rumah itu capek gitu. Jadi ketika sudah bersih, sudah rapi, jangan diberantakin lagi. Nah, itulah gunanya dibuat aturan. Kemudian yang kedua, agar rumah menjadi tempat ternyaman. Jadi maksudnya ketika kita tidak melakukan aturan-aturan itu, pastilah gitu kan orang tua kita sering marah-marah. Jadi kita kayak apa sih marah-marah mulu gitu loh. Jadi kita nggak nyaman di rumah gitu loh. Tapi jika kita melaksanakan aturan itu dengan baik, dengan disiplin gitu, maka rumah kita akan menjadi tempat paling nyaman. Kita bakalan paling betah di rumah gitu ya. Tujuan yang ketiga itu adalah mengetahui peranan dan tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi kita juga tahu tugas kita itu ngapain aja, tanggung jawab kita ngapain aja. Nih misalnya ayah itu tugas dan tanggung jawabnya itu adalah kerja, mencari nafkah untuk kita. Terus mama beresin rumah, ngurusin kita. Dan kita sebagai anak, kita juga harus tahu nih, kita sebagai anak minimal kita bisa bantu orang tua kita ngebersihin rumah, misalnya nyapu, ngepel, atau cuci piring kita sendiri setelah makan gitu ya. Jadi kita harus tahu nih peranan kita itu apa gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah terciptanya keharmonisan keluarga. Jadi jika kita melaksanakan aturan-aturan itu dengan baik, maka rumah kita juga, keluarga kita juga bakalan harmonis atau bakalan bahagia-bahagia aja gitu, karena tidak ada sesuatu yang membuat orang tua kita itu kayak jadinya marah ke kita gitu lah ya anak-anak ya. Sebenarnya masih banyak tujuan-tujuan dibuat aturan yang lain, tapi untuk kali ini yang Bu Guru kasih cuma ini dulu ya. Nah, Bu Guru nanti bisa tanya sama orang tuanya kira-kira tujuan lain aturan itu buat apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan harian. Itu ada di halaman 13, nomor 3 dan nomor 4. Kemudian halaman 25, memberi tanda checklist atau silang. Checklist centang kayak gini ya, atau tanda silang X. Nah, kemudian yang tidak muat di buku paket, kerjakan di buku tulis ya nak. Jadi misalnya nih halaman 13 tidak cukup jika kita tulis jawabannya di buku paket, berarti kita salinnya di buku tulis. Tapi yang halaman 25 memberi tanda checklist atau silang, kan itu bisa langsung di buku paket, jadi boleh langsung di buku paket. Sampai sini apakah tugas dan materinya sudah paham? Insya Allah sudah paham ya anak-anak Bu Guru semuanya. Jangan lupa tulis dengan tulisan yang rapi dan bersih ya. Ingat, kerjakan sendiri, jangan memaksakan orang tua untuk apa? Untuk membuat tugas kita ya. Baiklah, sekian materi kita hari ini, semoga bisa menambah ilmu anak-anak Bu Guru semuanya dan semoga ilmu ini juga bermanfaat untuk kita.
Jangan lupa materi kali ini kan tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan hanya sekedar kita pelajari aja, tapi tidak kita praktekkan. Gitu. Jadi kita praktekkan, kita lihat nanti tujuannya apakah benar tercapai atau tidak. Ya. Baiklah, sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.